Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mendengarkan pemaparan tentang pengimbasan bagaimana berbudaya positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas daripada calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh nantinya itu oleh salah satu calon guru penggerak dari SMA Negeri 6, yakni Bapak Yopi Aris Widianto MD. Pada kesempatan kali ini tentunya kita sangat berharap nantinya dari upaya pengimbasan ini dalam hal budaya positif. Dalam hal budaya positif ini kita mendapatkan satu pencerahan, kita mendapatkan satu pembelajaran bagaimana supaya kita selaku guru khususnya dalam mendampingi peserta didik kita khususnya di SMA 6 ini pada nantinya dengan paparan tentang budaya positif ini kita mendapatkan satu ilmu bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita memberikan satu pencerahan kepada anak didik kita nantinya. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan bersama pemaparan tentang modul budaya positif ini yang langsung akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Yopi Aris Widianto. Kepada beliau disilakan. Baik, jadi pada pagi hari ini saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman terkait tugas modul yang saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 6 Kota Mataram. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, saya sedikit memberikan case briefing terlebih dahulu. Jadi kepada Bapak Ibu guru supaya semangat. Di semangat pagi kita tepuk-tepuk dulu ya. Nah, sebentar, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Bisa kita coba? Bisa. Oke, siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada satu tepuk. Jadi tepuknya ini 269. Berarti ketika saya bilang mulai 1, 2, berarti Pak Aprian tidak bilang 2 tapi tepuk aja. Terus Uji nanti bilang 3, 4, 5, 6. Nah, Pak itu tidak usah cuma tinggal tepuk aja, tidak bisa ngomong. Oke. Ini untuk melatih konsentrasi. Jadi kita mulai. Saya ajak 3, 6, dan 9. Pada angka 3, 6, 9. Oh ya, sorry, 2, 6, 9. Dari 2, 6, 9 berarti tepuk. Oke, kita coba. Mulai. Oke, konsentrasi. Iya. 2, 6, 9. Oke, lanjut. Mulai. Oke, kita lanjutkan. Hitung mulai. 1, 2. Oke, jadi 1, 2. Jadi Pak ini sudah betul. Jadi 2 tepuk, 3 tepuk, 4, 5. Oke, kita lanjutkan. 2, 6, 9. Keren. Oke, kita ulangi lagi.
269 mulai. 3 5. Salah itu. 269. Nah, itu nomor berapa tadi? Oke. Konsentrasi lagi. Kita mulai. 269 mulai. 1. Ini mana? Itu ya? 7. Oke, dari belakang sekarang. Kita mulai. Muhammad. 1 2 3 4 5 6 7 Satu kali lagi, setelah itu kita ganti breaknya. Kita kembali lagi sekarang. Pak Satria, mulai. 1 3 4 5 7 10. Oke, terima kasih. Ada lagi, masih konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kemudian siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, kosong, nggak bisa tepuk. Kalau malam, tepuk 3 kali. Oke, kita coba. Kalau malam 1, pagi 1, siang 2, kemudian sore kosong, malam 3. Oke, konsentrasi. 1. Iya, saling ya Bapak. Konsentrasi. Oke. Pagi, siang, malam, sore. Konsentrasi luar biasa. Lagi, 1 kali lagi. Siang, sore. Oke, sore tepuk tangan. Oke. Sekali lagi konsentrasi. Iya, sore kosong. Oke, malam, pagi, sore. Oke, baik, terima kasih atas konsentrasinya. Mungkin ini bisa, kalau saya yakin, saya di sini bukan menggurui dari Bapak Ibu Guru. Saya yakin Bapak Ibu Guru banyak cara untuk membangkitkan semangat motivasi siswa, apalagi di jam siang, terutama mata pelajaran yang jam 9, 10 atau 7, 8 ini banyak ngantuknya. Bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa ini bisa digunakan di awal pembelajaran sebelum kita masuk ke materi. Nah, kita sekarang sudah dengan kemajuan teknologi bisa browsing di YouTube terkait masalah apa aja sih speaking yang ada di YouTube. Next, kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu fokus materi. Jadi, yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua adalah budaya positif. Kita lanjut. Nah, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama ini dalam bahasa Jawa ya. Ingat Sun Kulodo, jadi maksudnya KHD. Di depan menjadi teladan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi anak didik kita. Jadi baik penampilan kita, tingkah laku atau tindak tanduk kita. Jadi karena kalau di bahasa Jawa itu guru digugulan ditiru. Jadi apa yang penampilan kita ataupun aktivitas kita itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah ing madya mangun karso. Jadi kita sebagai guru di tengah menjadi penyemangat. Jadi penyemangat bagi anak didik kita supaya mereka selalu termotivasi. Bisa juga kita menjadi inspirasi bagi mereka.
Dan yang ketiga adalah Tukuri Handayani, yaitu di akhir kita menjadi pendorong. Jadi di belakang kita menjadi pendorong bagi mereka. Bukan mendorong kita menjurumuskan, tidak ya, tapi mendorong bagaimana ketika mereka, terutama yang kelas 12 sekarang, ketika mereka kebanyakan mereka tidak mengetahui setelah dari lulus SMA ini mau kemana, karena mereka bingung mau kuliah atau mau bekerja apa. Nah memang kita berbeda dengan SMK. Kalau SMA memang kita harus ekstra, di mana kita kebanyakan teori kan. Sedangkan SMK memang mereka disiapkan untuk siap kerja. Sehingga kita selalu mendorong, memotivasi mereka, mengarahkan. Tugas ini tidak hanya bagi guru BK saja, tetapi bagi kita semua untuk selalu mengarahkan mereka agar mereka meraih cita-citanya sesuai apa yang mereka cita-citakan. Next. Nah, konsep pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Next. Nah, tugas kita menurut filosofi KHD Ki Hajar Dewantara adalah bahwasanya menghamba pada anak. Maksud beliau adalah yang pertama kita berpihak atau berpusat kepada anak. Maka setiap pembelajaran yang kita lakukan itu diharapkan bisa berpusat pada anak, bukan teacher center ya. Jadi fokus semuanya sumber dari segala sumber adalah guru. Tetapi di sini kita pusatkan pada anak. Kita memberikan metode pembelajaran, kemudian yang membuat mereka melakukan aktivitasnya dengan baik. Kemudian yang kedua, ikhlas mengajar anak-anak. Kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di sini ikhlas atau tidak mengajar ini? Ikhlas ya. Karena pekerjaan yang mulia ini ya, Bapak Ibu guru dapat mengantarkan generasi penerus bangsa kita ini ke depan. Jadi bangsa kita ini akan maju ataupun akan besar itu ditentukan oleh generasi penerus yang sekarang. Nah yang ketiga, tidak mengharap balasan atau imbalan. Nah, saya banget itu tadi ya. Karena ya sekarang Bapak Ibu guru banyak ya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, yang keempat adalah memberikan kebutuhan anak. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak? Jadi, Pak, kebutuhan saya uang Pak ya. Uang. Kenapa? Karena anak banget gitu ya. Jadi kebutuhan anak di sini bahwasanya kebutuhan belajar mereka. Memang sekolah sudah memberikan fasilitas yang lengkap terkait masalah kebutuhan baik LCD, ruang kelas yang tidak nyaman, bahkan taman ataupun suasana sekolah juga sudah nyaman. Nah, selanjutnya ini ada contoh inspiratif. Jadi tangis asli yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar. Dan tanpa berpikir panjang, diambillah Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Kemudian salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Kemudian dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu. Dan Asti sudah tampak membiru atau biru, menggigil kedinginan. Kemudian Pak Suwardi menyesal dan sangat menyesal. Nah, kemudian Pak Suwardi memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Kemudian terucaplah kata kasih sepenuh hati. Ini dalam bahasa Jawa lagi ya, mohon maaf ini karena yang presentasi orang Jawa jadi bahasa Jawa ya. Kowe bakali dak mulya akeh selawasi, artinya selamanya engkau akan aku muliakan.
Jadi dari cerita inspiratif ini bahwasanya kita dalam mendidik seorang anak, baik itu untuk saya pribadi atau untuk Bapak Ibu, baik para siswa, bahwasanya mendidik ini tidak harus melakukan dengan kekerasan. Mungkin di zaman saya, zaman Bapak Ibu, kita kalau dididik kekerasan dulu waktu sekolah, dan dijewer, dipukul pakai penggaris, itu tidak ada masalah. Kalau sekarang berbeda cerita ya. Nah, itu tapi mengenang. Bahkan orang tua kita bilang, Pak, saya dipukul sama bapak guru. Ya pasti kamu nakal gitu ya. Sudah, jalani aja. Malah kalau bisa ditambahin sama bapaknya itu ya. Jadi kalau sekarang berbeda. Siapa gurunya? Nanti saya ke sekolah gitu ya. Oke. Jadi ini tidak dicontohkan. Jadi ketika kita mungkin di permasalahan di dalam keluarga, ketika kita lagi kesel, kemudian ada permasalahan, kemudian kita marah ketika anak ini nangis, nggak mau diam-diam marah, kemudian anak ini kita masukkan ke kamar mandi, kemudian kita kunci. Nah ini supaya diam. Padahal itu kasihan juga gitu, ketika lihat itu. Tapi ini saya yakin tidak terjadi. Saya pernah mengalami sampai sekarang tidak pernah memukul sekali karena rewel saya pukul. Setelah itu saya menyesal, kasihan dipukul. Akhirnya selama ini paling cuma kata-kata aja, tidak pernah mukul pakai tangan kekerasan kepada anak saya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan sebagai petani. Maksudnya adalah, lanjut Pak Ido. Jadi menurut beliau, pertumbuhan padi ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya dan upaya atau cara-cara ilmiah untuk membesarkan hidup padi merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Nah, maksud di sini kita di dalam guru ibaratkan sebagai petani, kita adalah petaninya, kemudian sekolah ini adalah sawahnya, dan padi itu adalah siswa. Nah, ketika kita menanam, kemudian mengajar, anak ini kebutuhannya tadi supaya hasilnya bagus, kita kemudian dari kebutuhannya apa? Oh, butuh perhatian, oh butuh inovasi, oh butuh cara ilmiah guna untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi ini menurut beliau kita dibagikan sebagai seperti halnya padi. Nah, padi yang kita tanam itu ditentukan dari prosesnya. Sama seperti kita sekolah ini, siswa-siswi di sini akan berprestasi, akan baik, itu juga ditentukan dari proses yang ada di dalamnya, baik itu manajemen, kemudian bapak ibu gurunya dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 4: disiplin positif, kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Lanjut. Disiplin positif yaitu kesadaran diri dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik yang positif, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya ke atas lagi ya. Lanjut lagi ke atas. Posisi kontrol ya, lanjut enter lagi. Posisi kontrol dulu. Oke, posisi kontrol. Kita di sini bisa mendapatkan posisi kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ketika anak didik kita ada permasalahan, atau kita sebagai teman. Nah, terkadang kalau kita sebagai teman itu juga anak menganggap oh itu Pak Guru itu teman saya, santai aja. Dalam hal kecil aja nyapa, halo Pak Guru, gimana kabarnya? Jadi ketika dilihat bapak ibu guru yang lain kayaknya kurang etis juga gitu, kayak jangan temannya kalau kita terlalu dekat juga dengan anak. Kemudian pemantau dan manajer. Kita bahas lagi satu.
Oke, kita memposisikan diri guru sebagai penghukum. Jadi biasanya kita kalau menghukum siswa pasti dalam kondisi marah, suara tinggi. Kenapa kamu telat? Anu Pak tadi kebangun siangan, kamu sudah telat dan sebagainya. Nah, dilihat dari bahasa tubuhnya, mata melotot, gitu ya, sering menunjuk-nunjuk, dan hasilnya saya yakin mengena di dalam pikiran anak tersebut. Guru ini jahat sekali ya, marah suka marah-marah, kemudian dendam lainnya. Gitu. Kemudian bersifat agresif. Oke, kalau kita memposisikan pada guru sebagai penghukum. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kalau ini kan kita halus, tetapi menohok ya. Jadi kepada siswa. Contohnya guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu nak? Kau tadi terlambat. Kalau kira-kira Pak Junaris, kalau ada terlambat gimana ya? Langsung pelan-pelan atau langsung marah gitu? Iya, ditanya dulu ya, kenapa terlambat ini? Coba dari luar dulu ya, gitu. Iya, terkadang ya, tergantung anaknya. Kalau cantik ayo masuk. Oke, tergantung anaknya tadi ya itu ya. Jadi guru akan bersuara lebih lembut. Ada suara memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak. Kalau mungkin beda, kalau anak TK, kalau ada sih dipegang, kenapa kamu terlambat? Nah, kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kemudian kata-katanya lembut, tidak menusuk. Kamu nggak capek ya? Lihat dulu. Tiap hari marah-marah terus. Kalau di kelas itu biasanya tidak bisa diam. Kemudian nggak kasihan ya, lihat bu guru. Jadi orang tua kamu tidak mengajari ya. Ini pernah. Saya juga pernah mengalami ini. Ketika melihat anak sedang duduk, tapi di kelas kemudian kakinya diangkat di kursinya. Kemudian terkadang keluar tanpa atau masuk tanpa salam. Itu pasti keluar kata-kata tidak pernah diajari oleh di rumah sama orang tuanya. Kalau kita membuat rasa bersalah, tapi sebenarnya tidak boleh langsung justifikasi anak seperti itu. Kemudian selanjutnya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kalau kita memberikan nasihat kepada anak, kemudian kita menyentuh pada hatinya, kemudian diberikan kata-kata yang lembut dan sebagainya, kemudian pasti mereka, apalagi kamu kok malas sekali, kemudian kok tak kasihan melihat orang tua kamu di rumah, ya kamu di rumah bekerja banting tulang, panas-panasan, kemudian kamu belajar aja malas-malasan. Jadi kita kalau mau berbuat sesuatu, kita lihat perjuangan orang tua kita, sehingga mereka merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa bersalah yang mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang lebih gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Next, Pak. Nah, posisi yang berikutnya kita menempatkan pada posisi kita adalah teman bagi murid. Nada suara ramah, akrab, dan kita suka bercanda. Kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini sering kita kalau dekat dengan anak, terutama biasanya itu pembina eskul, kemudian guru olahraga. Saya dulu di SMA juga itu dekat dengan guru olahraga. Jadi karena kita sering mungkin malam diajak ngopi, nongkrong, jadi sehingga
lebih dekat untuk menceritakan apa permasalahan dan sebagainya itu lebih nyaman dengan beliau. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di satu sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lanjut, wah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kita sebagai pemantau. Jadi guru memberikan pengertian tentang konsekuensi apa yang didapat jika melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Jadi itu posisi pemantau. Kemudian selanjutnya, nah ini kita sebagai manajer, kita fokus pada murid, tidak langsung menghakimi murid. Nanti saya putarkan salah satu contoh video yang saya buat pada tugas sebelumnya terkait tentang anak membuang sampah sembarangan serta terlambat sekolah. Baik itu kemudian tidak langsung menghakimi murid, kemudian tidak memvonisnya, tetapi menanyakan dulu alasan mereka mengapa mereka melakukan itu. Contohnya tadi seperti yang Pak Aris contohkan tadi, bahwasanya ketika anak terlambat, kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Mungkin atau dia membantu orang tuanya terlebih dahulu ke pasar atau mengantar adiknya dan sebagainya. Kita tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan. Jangan-jangan kita langsung paling terlambat karena dia tidur, bangunnya kesiangan dan sebagainya. Padahal ketika kita dalami bahwasanya dia ada sesuatu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita bahas segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi, yang mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya sebelum dilanjutkan ada video, Pak Nino di minimize dulu atau di X. Baik, kita lihat dulu video sebentar.
sembarangan. Apalagi sekolah kita itu sekolah yang indah, asri, ya, tamannya indah sekali. Apalagi kalian sudah setiap hari Senin selalu membacakan 10 janji siswa. Masih kan pada poin yang 10 apa itu? Menjaga kebenaran dalam kehidupan sekolah. Ya, baik dari itu kan tidak ada janji siswa. Itu janji itu ya hanya diucapkan saja, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, kemudian sekolah kita kan juga mau menuju sekolah dunia. Maka dari itu aku harap bisa menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, termasuk teman-temannya juga semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian kunci dari kesuksesan siswa itu berawal dari kedisiplinan, kemudian kejujuran, kemudian bertanggung jawab. Jadi di sini saya yakin Pak Guru bahwasanya bisa dan bisa Ica dan bisa ini pasti akan bisa berubah. Kedepannya akan lebih baik. Jadi baik, terima kasih ya. Jadi di sini Pak Guru bukan memarahi kalian, tapi Pak Guru saling mengingatkan supaya kita sama-sama menjaga kebersihan sekolah, lingkungan kita dan sebagainya. Tidak, jadi silakan sekarang bisa masuk kelas lagi, bisa mengikuti pembelajaran berikutnya, dan jangan diulangi lagi, tidak, karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih.
Jadi ini adalah semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan solusinya. Nah, sekarang apa yang kita bisa? Sekarang apa yang sudah kita sepakati di awal memberikan sekarang? Tadi setelah jangan tambah oleh mana kelas, di hidupan. Nah, lebih sekitar 2 minggu lalu bahwa saya ini menjadi UPD. Nah, kesuksesan, kunci dari kesuksesan itu adalah salah satunya diawali dengan disiplin waktu, bertanggung jawab, jujur. Itu yang harus dimiliki dari saya. Jadi orang sukses itu diawali dari di Bandung sekarang bisa depannya di pembelajaran selanjutnya dari pembelajaran saudara yang oleh Pak Guru Kesehatan maupun pembelajaran mata pelajaran lainnya dan selain jika kita berhasil agar segera masuk ke kelas. Dari itu yang saya yakin bisa berubah, bisa mengisi waktu yang baik. Saya setelah mengikuti praktek restitusi adalah saya itu semakin ada gaya untuk berdisiplin lagi, terus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Terus juga yang biasa sekarang itu ketika saya melakukan kesalahan, ternyata Pak Yopi itu tidak memarahi saya atau menghukum saya, tetapi sebaliknya malah memberikan nasihat yang membuat saya itu sadar kembali bahwa dalam menjaga lingkungan itu perlu kesadaran dari diri sendiri. Terima kasih. Jadi, perasaan saya setelah Pak Yopi melakukan segitiga restitusi, saya sangat senang dan bahagia. Karena ketika saya melakukan kesalahan, beliau tidak memarahi saya atau menghukum saya. Beliau malah sebaliknya memberikan saya arahan dan solusi. Terima kasih Pak Yopi. Baik, terima kasih. Sedikit itu tunjukkan 2 video yang saya buat. Bahwasanya di dalam menangani masalah siswa kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Tadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi guna memberikan nasihat kepada siswa agar apa yang mereka lakukan itu salah, ya kita tidak langsung memberikan marah dan sebagainya. Baik, itu sekian dari saya, sedikit apa yang saya pahami terkait dengan modul yang sudah saya pelajari tentang budaya positif di program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Mataram ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Siap. Tadi ada 2 contoh yang tadi 2 video yang ditampilkan depan itu. Dari 2 video itu saya lihat itu ada 2 perbedaan dalam penanganan. Yang pertama, video yang pertama, siswa ditegur, disapa, diminta tolong untuk hadir ke ruangan berikut. Di situ dinasihati baik, jadi terkesan yang tahu masalah tersebut. Jadi menjaga kerahasiaan antara guru dan yang lainnya. Cuma kita yang tahu. Sedangkan yang kedua itu
langsung ditegur di situ. Jadi kira-kira masnya anak itu dampak psikologi yang lain terhadap anak yang langsung ditegur di situ di kelas itu. Terus yang kedua, kita akan meminta waktu di jam pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang kita sepakat ya dari yang pertama bahwasanya ketika kita memberikan nasihat tidak bisa langsung di depan umum atau di depan teman-temannya. Bahwasanya kalau di depan teman-temannya sama halnya kita memalukan mereka. Ya, kemudian ketika dinasihati di situ, meskipun cara kita dalam menasihati halus dan sebagainya, tapi tetap mereka kan, oh saya dipanggil ini ya. Memang kita harus bekerja sama dengan guru BK ya terkait masalah penyembuhan. Kalau di ruang guru sama halnya, nanti di ruang guru ya. Kemudian mungkin kalau ibu guru yang kepala lab ataupun waka dan sebagainya bisa ke ruangan beliau atau kepala perpus. Nah, terkait masalah tadi, memang benar kalau kita memberikan tadi contoh yang pertama itu lebih tepat di dalam memberikan nasihat kepada anak bahwasanya kita harus menjaga privasi, menjaga mereka agar seperti halnya BK. Ketika BK memberikan nasihat ataupun anak mau bercerita, itu harus dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh guru BK-nya kemudian ngomong ke sana kemari, kemudian itu kemarin ini. Nah, kemudian untuk yang kedua memang tadi sangat menyita waktu ya. Jadi berapa menit itu yang harus kita untuk hanya menasihati anak ini. Kira-kira cara yang harus kita lakukan ketika anak terlambat, nasihatinya kalau nanti kembali ke ruangan juga bisa ya. Jadi nanti setelah pembelajaran berakhir ini atau kita lakukan setelah pembelajaran berakhir atau istirahat nanti suruh menghadap atau bapak ibu guru mencari lokasi di mana kira-kira anak itu diberikan nasihat sebagainya. Saya sepakat juga, terima kasih atas sarannya. Untuk yang kedua, memang lebih kurang tepat jika kita memberikan nasihat di hadapan teman-temannya. Tetapi untuk video yang pertama itu sangat tepat karena untuk menjaga privasi agar mereka tidak dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian terkait masalah waktu tadi ya. Kalau yang pertama memang dilakukan di jam istirahat setelah mereka kosong waktu istirahat. Itu yang kedua kita langsung spontan gitu ya. Jadi spontan ketika telat kemudian itu memberikan nasihat. Mungkin itu dari saya terkait masalah apa yang saya lakukan dalam pemahaman saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, baik tutur kata maupun perbuatan. Jadi di sini intinya saya bukan menggurui bapak ibu guru semua. Saya yakin bahwa ibu guru lebih baik daripada saya. Jadi ini sekedar sharing terkait apa modul yang sudah pernah saya pelajari, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu bapak ibu guru yang berkenan hadir untuk menyisihkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Kemudian nanti mohon izin untuk sesi foto bersama. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.